Setelah tertinggal 3 poin dari Dubov, Hans Niemann tancap gas dan memenangkan 3 game berturut-turut dari game ke-13 sampai game ke-15 untuk menyamakan kedudukan. Kita akan mengulas game ke-13. Permainan dimulai Niemann dengan E4, lalu E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Pembukaan yang selalu dipilih oleh Niemann pada dui tarung ini. Selanjutnya, kuda ke petak F6, pion D3, gajah E7, rokade, lalu benteng E1. Kemudian, pion D6 mempersiapkan mengadu gajah. Hans Niemann seperti biasa mendorong A4. Setelah gajah diadu, kuda B ke petak D2. Pada game ini, Dubov memilih untuk menukar gajah. Tentu saja, kuda makan gajah. Setelah itu, H6, langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G5. Hans Niemann mengeluarkan gajah ke petak D2. Setelah itu, benteng E8, lalu Niemann mendorong B4. Rencana selanjutnya tentu saja untuk mendorong pion. Di posisi ini, gajah kembali mundur ke petak F8 dimainkan oleh Dubov. Lalu kuda bermanuver ke petak E3, bersiap untuk masuk ke petak D5 ataupun F5. Dubov langsung mendorong D5. Niemann menyerang kuda. Setelah kuda diadu, maka pion makan pion. Kuda makan kuda, skak. Menteri makan kuda. Setelah itu, pion E4 didorong oleh Dubov. Apabila pion makan pion, maka kuda makan pion, gajah terancam. Oleh karena itu, Hans-Moke Niemann memilih menteri mundur ke petak E2. Selanjutnya, gajah ancam kuda. Hans Niemann kemudian mengaktifkan benteng A ke petak D1. Selanjutnya, gajah makan kuda, pion makan gajah. Lajur F menjadi setengah terbuka. Pion makan pion terjadi, pion makan pion. Niemann mempertahankan 2 pion pada petak center. Dubov lalu mengambil kekurangan pionnya. Sampai di langkah ke-19, keduanya masih seimbang. Hans Niemann kemudian mendorong pion center. Kuda mundur, lalu gajah C3. Kuda G6, benteng F1, menteri D7, benteng F3, persiapan menyusun benteng. Dari posisi ini, Dubov menempatkan rajanya di petak H7. Di posisi ini, mendorong pion D4 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Hans Niemann justru memilih langkah yang tidak akurat. Dia mendorong E5. Kemudian menteri ke petak D5, lalu D4. Selanjutnya, Dubov mengganggu pion center. Hans Niemann kemudian menempatkan menterinya di petak C2, memberikan pinning pada kuda. Pion lalu makan pion, lalu pion makan pion. Menteri terancam. Dan Hans Niemann punya sebuah pion bebas di lajur E yang siap untuk didorong. Di posisi ini, Daniel Dubov membuat blunder. Menteri seharusnya ke petak C5, tetapi menteri E6 dipilih oleh Dubov. Hal ini memberikan kesempatan kepada Hans-Moke Niemann untuk menyusun benteng pada petak F1. Akan tetapi, Hans Niemann juga membuat langkah blunder. Dia memainkan menteri E4 mengancam pion B. Sampai di posisi ini, putih sedikit lebih unggul. Daniel Dubov kemudian mengadu benteng. Benteng D pindah ke petak F1, lalu raja mundur H8. Setelah itu, Hans Niemann mendorong H3. Di posisi ini, Dubov menarik mundur kuda ke petak F8. Sampai di posisi ini, Dubov hanya punya 11 detik, sedangkan Hans Niemann
masih punya 1 menit 55 detik. Niemann kemudian mendorong pion A5. Lalu kuda H7. Menteri makan pion. Selanjutnya, Dubov coba untuk mengadu Menteri. Kali ini, Menteri makan pion. Langkah terbaik menurut Engine adalah menukar Menteri. Daniel Dubov kemudian membawa kudanya ke petak G5 untuk menyerang benteng, dan benteng ke petak E3. Lanjut kuda E6, benteng kembali ke petak F3. Setelah itu, Dubov mengambil pion B. Menteri mundur ke petak F2 dimainkan oleh Niemann. Lalu Menteri C4. Setelah itu, Menteri ke petak G3. Benteng siap untuk berkembang dan tidak terpaku untuk menjaga gajah. Daniel Dubov kemudian menempatkan menterinya di petak E4. Setelah itu, benteng serang Menteri. Menteri C4, lalu Menteri G6. Niemann membuat blunder. Di posisi ini, Dubov berhasil menemukan langkah terbaik. Menteri C5 memberikan pinning pada benteng. Kemudian, benteng E1. Dubov kini sedikit lebih unggul. Setelah itu, Dubov membawa kudanya ke petak F4, mengancam Menteri. Menteri E4, dan kuda ancam benteng. Hans Niemann menyelamatkan benteng ke petak D1, memberikan tekanan 3 kali pada kuda. Akan tetapi, Dubov punya langkah bagus dengan kuda F2 mengancam Menteri serta mengancam benteng. Apabila di posisi ini benteng makan benteng, maka kuda makan Menteri. Setelah benteng makan benteng, raja menghindar. Benteng putih dan gajah putih terancam. Hitam akan unggul. Oleh karena itu, Hans Niemann mengambil kuda. Dia ikhlas kehilangan benteng. Dan sampai di posisi ini, Dubov menang kualitas. Akan tetapi, Niemann punya 2 pion bebas yang berbahaya. Hans-Moke Niemann kemudian mendorong pion bebasnya. Lanjut Menteri G5, dibalas pion E7. Benteng D7 mundur, memberikan serangan langsung pada pion. Setelah itu, Niemann mengusir Menteri. Di posisi ini, Daniel Dubov memutuskan untuk mengambil pion karena sudah kerepotan. Akan tetapi, Hans-Moke Niemann punya langkah yang sangat bagus. Gajah makan pion. Apabila raja makan gajah, maka Menteri G4 skakster putih menang. Oleh karena itu, Dubov menghindarkan raja ke petak G8. Selanjutnya, gajah mundur E5. Di posisi ini, Dubov membuat blunder karena melancarkan skak dengan Menteri F7. Raja mundur G1, lalu benteng skak. Raja H2, benteng D6. Hans-Moke Niemann langsung menyerang dengan benteng G3, skak. Raja sembunyi di petak F8. Kemudian, gajah makan benteng, kembali skak. Pion lalu makan gajah. Dan di posisi ini, Hans Niemann menghindarkan Menteri ke petak D4. Hal ini sekaligus mengancam forking di langkah selanjutnya. Daniel Dubov melarikan rajanya ke petak E7. Akan tetapi, Hans Niemann punya langkah benteng G7. Menteri dipastikan akan jatuh. Sampai di posisi ini, Dubov langsung menyerah.